Di awal film, kita diperlihatkan dengan pertandingan olahraga hoki es antar sekolah. Terlihat di sana pertandingan berlangsung dengan cukup sengit, sampai-sampai ada beberapa pelanggaran yang terjadi. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan seorang gadis remaja bernama Sofia. Kedua orang tua Sofia juga terlihat menyaksikan putrinya bertanding. Setelah tim Sofia berhasil memenangkan pertandingan, kemudian Sofia bergegas meninggalkan gedung olahraga itu. Di luar gedung, Sofia disambut dengan ucapan selamat dari beberapa temannya. Pacarnya yang bernama Hakim langsung menyambutnya dengan salam pramuka. Kedua orang tua Sofia juga terlihat sudah menunggu di depan mobilnya. Diketahui, ayah Sofia bernama Santo dan ibunya bernama Ingrid. Santo dan Ingrid lalu memberikan sambutan hangat kepada anaknya yang baru memenangkan pertandingan pentingnya. Sebelum naik ke mobil, Sofia menagih janji Santo yang akan mengajaknya berkendara ke dalam hutan. Tentu saja Santo tidak lupa dengan janjinya. Namun, terlebih dulu dia akan mengantarkan ibu Sofia pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Sofia tampak sudah tidak sabar ingin segera pergi ke hutan. Santo lalu berpamitan kepada istrinya, dan kemudian ia lanjut menemani anak perempuannya pergi ke tempat yang dimaksud. Ciao, meine Lieben. Vai, Sophie, vai! Vai su correggini! Oddio, ce l'ho fatta! Pensiamo dopo. Okay. Sesampainya di tempat itu, mereka beristirahat sambil memandangi pemandangan pegunungan yang indah. Amici, non siamo da soli. C'era anche mamma. Ok. Oddio, grazie! Sofia bertanya kepada Santo, kenapa ayahnya memutuskan untuk tinggal di desa ini, yang jauh dari keramaian kota. Santo menjawab jika dirinya ingin mencari ketenangan hidup bersama ibu Sofia. Ketika hari mulai sore, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah. Sebelum itu, Sofia meminta ayahnya untuk berfoto bersama, namun Santo menolaknya. Ia hanya beralasan jika dirinya kurang suka difoto. Ketika Santo sedang memperbaiki kaca spion mobilnya, secara diam-diam Sofia memfoto wajah ayahnya, lalu mempostingnya ke media sosial miliknya. Dari sinilah awal malapetaka itu dimulai. Tanpa ia sadari, foto itu langsung terdeteksi oleh program biometrik milik musuh lama ayahnya, yang bernama Don Angelo. Hari berikutnya, tampak Santo sedang bekerja di tempat pemotongan kayu bersama kakak iparnya yang bernama Patrick. Hari itu, alat pemotongan kayu miliknya mengalami sedikit kerusakan. Santo memutuskan untuk memperbaiki alat tersebut dan ia meminta kakak iparnya untuk menjemput Sofia di tempat latihan hokinya. Ciao Sofia, com'è andata l'allenamento? Metto a lavare la termica e arrivo. Usai menjemput Sofia, Patrick tidak langsung pulang. Ingrid menawari kakaknya untuk ikut makan malam bersama di rumahnya. Selanjutnya, di pintu depan ada dua orang pria yang langsung masuk ke rumah Santo dan menyerang istri Santo dan kakak iparnya. Salah satu dari mereka menggunakan kamera di kepalanya untuk merekam semua kejadian itu. Sofia yang sedang berada di lantai atas, penasaran dengan suara keributan di ruang bawah rumahnya. Ia sangat kaget dan spontan berlari keluar rumah. Salah satu pria itu sempat mengejar, namun Sofia berhasil meloloskan diri ke dalam hutan. Menganggap orang yang mereka cari sudah berhasil dilumpuhkan, mereka membiarkan Sofia kabur. Rupanya mereka beranggapan jika Patrick adalah Santo, yang memang wajah mereka sekilas terlihat ada kemiripan.
Malam harinya, Santo baru sampai di rumahnya. Ia dibuat syok melihat kakak ipar dan istrinya yang sudah tidak bernyawa. Tidak lama kemudian, Sofia terlihat berdiri di luar rumah sambil menangis. Santo lalu menghampiri Sofia dan langsung mengajak putrinya untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Sono morti, dobbiamo andare via da qui. Sofia sempat bertanya, mengapa ayahnya tega meninggalkan jasad ibunya begitu saja. Santo menjawab kalau ia akan menjelaskan semuanya nanti. Cos'è questo posto? Sì, dove siamo non ci voglio... Papà, chiamiamo la polizia. Kemudian Santo membawa Sofia ke sebuah bangunan kosong. Di sana ternyata Santo menyimpan senjata dan identitas aslinya dulu. Santo lalu menceritakan masa lalu kelamnya kepada Sofia. Ternyata dulunya Santo adalah seorang anggota mafia. Suatu saat, Santo ditugaskan untuk menghabisi anak sulung Don Angelo. Sebagai seorang mafia, Santo tidak punya pilihan selain harus menuruti perintah dari bosnya. Namun, setelah bertemu dengan Ibu Sofia, Santo memutuskan untuk meninggalkan dunia kelamnya dulu dan hidup menyendiri jauh dari orang-orang mengenalnya dulu. Io non mi chiamo Santo Romeo. Il mio vero nome è Domenico Francesco. So che non volevi farti fotografare. Se sono buoni o cattivi. Inizi, sono buoni. Privo d'ardo. Noi vecchi dormiamo poco. Buonasera. Di tempat yang lain, Don Angelo didatangi anak buahnya yang bernama Rudy. Rudy lalu menunjukkan hasil rekaman aksinya kemarin. Begitu melihat rekaman itu, Don Angelo langsung tahu jika anak buahnya telah menghabisi orang yang salah. Rudy lalu menghubungi rekannya yang bernama Marino. Ia memberitahu jika kemarin mereka telah menghabisi orang yang salah, dan sekarang Don Angelo menugaskan mereka untuk segera mencari Santo sebelum Santo yang akan mencari mereka. Kembali ke Santo, yang sekarang berencana akan membalas kematian istrinya. Sebelum pergi, Santo memberikan sebuah ponsel kepada Sofia. Santo berpesan agar Sofia jangan menggunakan ponsel ini untuk alasan apapun, kecuali untuk menerima telepon dari dirinya. Kemudian, ia pergi dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, terlihat seorang pria yang sedang menelpon seseorang. Diketahui, pria ini bernama Fituzo. Ia memiliki sebuah toko di desa itu. Ketika berada di dalam tokonya, tiba-tiba Fituzo diserang oleh Santo dari belakang. Rupanya, Fituzo ini adalah informan Don Angelo. Santo sudah lama mencurigai jika Fituzo adalah antek-antek Don Angelo, sehingga ia langsung bertanya siapa kedua orang yang telah menghabisi istrinya. Che sono Marino Gallo. Saggio che erano due. Anzi, uno. Tieni solo un modo mi riservi. Per Dio. Melihat ponsel di tangannya, Sofia malah mengulangi kecerobohannya untuk yang kedua kali. Ia nekat menghubungi Hakim, pacarnya. Ia meminta Hakim untuk segera menjemputnya dari tempat itu. Namun lagi-lagi, sistem tracking komputer Don Angelo berhasil mendeteksi keberadaan lokasi Sofia. Yang berarti, sebentar lagi ia pasti akan mengirim orang ke tempat itu. Singkat cerita, Hakim sampai ke tempat itu dan langsung membawa Sofia pergi. Belum jauh dari tempat itu, mereka berpapasan dengan mobil Marino yang ditugaskan untuk memburu mereka. Spontan, Marino memutar balik mobilnya dan langsung mengejar Sofia. Marino sempat melesatkan beberapa tembakan yang membuat Hakim kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh. Tanpa ragu, Marino langsung menembak Hakim lalu mengejar Sofia.
Che cazzo fai? Vieni qua. Un bello regalo per te. Tanpa kesulitan, Marino berhasil menangkap Sofia, lalu memasukkannya ke bagasi mobil. Sofia! Ketika Marino akan pergi, tiba-tiba. Untungnya, Santo segera datang dan langsung menghajar Marino. Sialnya di sini Santo sempat terkena tusukan dari pisau Marino. Pada akhirnya, Santo berhasil membalikkan keadaan dan tanpa pikir panjang, langsung menghabisi Marino. Adegan berpindah pada Don Angelo yang sedang berbincang dengan anak bungsunya yang bernama Michelle. Di sini, Michelle menyarankan ayahnya untuk berhenti memburu Santo karena ia menganggap hal itu adalah perbuatan yang sia-sia. Mendengar hal tersebut, Don Angelo menjadi naik darah. Ia kecewa dengan sikap Michelle yang akan melepaskan begitu saja orang yang telah merenggut nyawa kakak kandungnya. Ha ammazzato tuo fratello. Se ne picchia un figlio spacchiato. I vestiti nel bagagliaio. Dopo... Marino e la figlia di cui si sono perse le tracce. Fai in fretta. Andiamo a Milano. Relle topo. Malam harinya, Santo meminta Sofia untuk menepi di sebuah parkiran. Ia harus mengganti mobilnya karena perjalanan mereka masih cukup panjang. Di tengah jalan, Santo melihat rumah yang akan dijual, yang berarti rumah itu dalam keadaan kosong. Ia lalu memutuskan untuk bermalam dulu di sana. Ketika di dalam, Santo merasakan sakit yang luar biasa akibat bekas tusukan tadi. Ia lalu tak sadarkan diri. Papà, rispondimi, mi senti? Cazzo. Sofia yang panik kemudian pergi keluar untuk mencari pertolongan. Sofia melihat ada satu klinik kecil yang terlihat masih buka. Kemudian ia langsung memohon pertolongan. Awalnya petugas klinik itu menolak membantu Sofia. Namun setelah melihat sejumlah uang di genggaman Sofia, mereka jadi berubah pikiran. Santo kemudian segera dievakuasi ke klinik itu. Eccola! Ciao amore. Nella gioia di essere amato. Sambil menunggu ayahnya pulih, Sofia melihat foto yang ada di dompet Santo. Di balik foto itu, terdapat tulisan yang mengungkapkan rasa syukur Santo setelah memiliki anak Sofia. Kehadiran Sofia adalah sebuah berkah bagi Santo. Sofia dan ibunya adalah alasan Santo untuk tetap hidup selama ini. Tidak lama kemudian, Santo kembali tersadar. Kemudian ia menyuruh putrinya untuk menyiapkan sebuah mobil agar mereka bisa pergi dari sana. Kembali ke Don Angelo yang sekarang sedang bersama Ferrario, yaitu orang yang menciptakan sistem biometrik. Don Angelo meminta Ferrario untuk segera menemukan keberadaan Santo dengan melacaknya melalui semua CCTV yang ada di kota itu.
Akhirnya, Ferrario berhasil menemukan keberadaan Santo yang sedang berada di sebuah klinik aborsi ilegal yang tidak jauh dari sana. Abbiamo localizzato un vecchio magazzino dove fanno aborti clandestini. Kemudian, Don Angelo memerintahkan Rudy dan seorang anak buahnya untuk mendatangi klinik itu. Di sana, Rudy langsung masuk ke klinik itu untuk mencari Santo. Non di cazzo sono. Melihat sekelebat bayangan yang mencurigakan, Rudy langsung mengejarnya. Di suatu kesempatan, Santo berhasil melumpuhkan Rudy. Namun ketika akan menghabisinya, ia mendengar suara tembakan dari luar. Di luar klinik, ternyata Sofia sudah ditodong senjata oleh rekan Rudy. Namun tiba-tiba, inilah yang terjadi. Untungnya, Santo sudah lebih dulu menghabisi orang itu. Kemudian, Santo memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Selanjutnya, mereka menuju ke sebuah bangunan kosong. Sepertinya bangunan itu cocok untuk dijadikan tempat persembunyian sementara. Di sana, Santo sempat mengajari Sofia cara menggunakan pisau. Pisau merupakan senjata yang cukup efektif untuk pertarungan jarak dekat, sehingga tidak ada salahnya jika Sofia paham cara menggunakannya dengan benar. Se lo colpisci qui, nel cuore. Se invece lo colpisci qui, nel cuore, è soffocato nel suo stesso sangue. La vendetta più crudele. Malam harinya, Santo merakit sebuah bom dengan ponsel sebagai pemicunya. Rencananya, bom itu akan digunakan untuk menghabisi anak buah Don Angelo. Untuk langkah awal, Santo akan menculik Michelle untuk memancing anak buah Don Angelo keluar. Pagi harinya, Sofia terlihat sudah berada di depan bank milik Michelle. Ia memfoto para security di sana untuk memastikan ayahnya bisa masuk ke dalam dengan mudah. Seorang security lalu menyuruh Sofia untuk pergi dari sana. Rupanya, Santo sudah berada di dalam salah satu mobil anggota security. Ia lalu memaksa security itu untuk membawanya ke parkiran basement. Vai, voltati. Kemudian Santo memaksa satu orang lagi security agar membuka lift yang langsung mengarah ke lantai tempat Michelle berada. Di luar, Sofia mencoba mengalihkan perhatian dengan meledakkan sebuah bom kecil, agar ayahnya bisa masuk ke ruangan Michelle dengan mudah. Santo lalu membawa paksa Michelle keluar dari tempat itu. Fermi! Lascialo! Se spari è morto! Non c'entro nulla. Agak sedikit di luar rencana, karena Santo harus tertinggal mobil yang dikendarai Sofia. Dan Santo pun harus berhadapan dengan para security yang ada di parkiran basement. Akhirnya, Sofia berhasil membawa mereka keluar dari tempat itu. Santo kemudian mengambil foto Michelle yang sedang dalam keadaan terikat dengan menggunakan ponsel milik Michelle, lalu mengirimkan foto itu ke Don Angelo. Chi sta arrivando oggi? Santo juga memberikan pesan suara yang memaksa Don Angelo untuk mau mengakui semua kejahatannya di masa lalu ke media. Kalau tidak, ia tidak segan-segan akan menghabisi Michelle. Mendengar hal itu,
Don Angelo malah menyuruh Ferrario untuk segera melacak keberadaan Santo melalui ponsel Michelle yang berada di tangan Santo. Tidak lama kemudian, Ferrario berhasil mengetahui posisi Santo yang sedang berada di sebuah tempat bangkai kereta api. Don Angelo lalu memerintahkan Rudy beserta beberapa anak buahnya untuk memburu Santo. Rudy dan beberapa orang anak buahnya bergegas pergi ke tempat itu. Sesampainya di sana, Rudy melihat mobil yang mungkin digunakan Santo untuk menyekap Michelle. Ia lalu menyuruh beberapa anak buahnya untuk mengecek mobil itu. Namun ketika para anak buah Rudy mendekati mobil itu, inilah yang terjadi. Santo mampu melumpuhkan beberapa orang yang membuat mereka panik dan berlindung di dekat mobil. Lalu dari kejauhan, Santo mengaktifkan pemicu bomnya dan kemudian kini hanya menyisakan Rudy seorang. Rudy lalu mencari Santo di antara bangkai gerbong kereta api. Akhirnya, Santo berhasil melumpuhkan Rudy. Menyadari jika Santo tidak akan melepaskannya kali ini, Rudy mengatakan jika Don Angelo tidak memperdulikan keselamatan Michelle. Yang dia inginkan hanya menghabisi Santo. Kemudian, Santo langsung menghabisi Rudy dengan menggunakan pisaunya. Michelle yang dalam kondisi terikat terdengar berteriak untuk meminta minum karena dirinya sudah sangat kehausan. Michelle kemudian berusaha merayu Sofia untuk membebaskannya. Ia mengatakan jika Sofia sebenarnya sedang diperalat ayahnya untuk melakukan semua ini. Mendengar itu semua, Sofia tidak memperdulikannya. Tuo padre non ha potuto scegliere. Kemudian ia mendengar ponselnya berdering. Ternyata Santo sekarang berencana untuk menyerang markas Don Angelo. Sofia sempat melarang Santo karena ia tidak ingin kehilangan ayahnya. Percakapan mereka ternyata didengar oleh tim IT dari kepolisian, sehingga para polisi dikirim di kedua tempat itu. Sesampainya di kediaman Don Angelo, Santo mulai menghabisi para anak buah Don Angelo satu persatu. Sofia hanya bisa mendengarkan kejadian itu dari ponselnya, karena Santo tidak mematikan sambungan ponselnya. Setelah seluruh anak buah Don Angelo dihabisi, kini tinggal Don Angelo sendiri yang sudah tidak berdaya menghadapi Santo yang tampak begitu murka. Orang tua itu sempat memohon ampun kepada Santo dan berjanji untuk tidak memperpanjang urusan ini. Namun, Santo tentu tidak percaya dengan hal itu. Ia lalu mengakhiri hidup bos mafia itu. Sementara di luar, para polisi sudah mengepung dan bersiap untuk menangkap Santo. Santo yang berpikir mungkin ini saatnya ia harus menebus dosa-dosanya di masa lalu. Ia kemudian berpura-pura akan mengambil senjata yang membuat para polisi menghujaninya dengan timah panas. Di tempat yang lain, polisi mengamankan Sofia dan membawa Michelle pergi dari tempat itu. Tranquilla, tutto finito. Keesokan harinya, polisi membebaskan Sofia karena dianggap belum cukup umur dan selama ini hanya dimanfaatkan oleh ayahnya. Sofia ditempatkan di rumah penampungan anak-anak korban kekerasan. Tidak lama kemudian, Michelle mengunjungi Sofia di rumah penampungan itu. Ia mengajak Sofia untuk berdamai dan tidak memperpanjang urusan ini. Sofia tidak begitu menanggapi permintaan Michelle. Lalu ia pergi begitu saja meninggalkan Michelle.
Perché non viene? Ketika di luar, ternyata tadi Michelle hanya pandai bersandiwara. Kenyataannya, ia malah menyuruh Ferrario untuk menghabisi Sofia. Karena sebenarnya ia masih menaruh dendam akan kematian ayahnya. Azioni e strani desideri. Ed era consapevole di provare Sheva. Come se si nascondesse dietro i tronchi e risuonava intorno a lui. Sperasse di sorprendeva perché faceva tutte queste cose. Keesokan harinya, Ferrario menelpon Michelle yang mengatakan kalau Sofia sudah tidak ada di rumah penampungan itu. Michelle lalu dibuat kaget ketika melihat Sofia yang ternyata sudah berada di tempat itu. Ia sempat berpura-pura ramah kepada Sofia, tapi Sofia tidak mudah dibohongi. Kemudian, inilah yang dilakukan Sofia. Seperti kata-kata Jack London dalam bukunya, hukumnya adalah menghabisi atau dihabisi. Menunjukkan belas kasihan adalah kelemahan. Tamat. Bagi semua pemirsa yang setia menonton hingga akhir review film ini, serta memberikan subscribe, like, dan komennya, kami dari tim Layar Tancap 77 mengucapkan banyak terima kasih. Sampai berjumpa di konten-konten berikutnya. Wassalam.